Bismillahirrohmanirrohim. Di Batavia, Snouk Hurgronje mendapatkan bantuan dari Sayyid Utsman bin Yahya bin Aqil al-Alawi, seorang ulama Arab dari Hadramaut, Yaman, yang lahir di Pekojan, Batavia. Sayyid Utsman merupakan mantan siswa mufti kepala Safri Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. Hubungan surat-menyurat Snouk dan Sayyid Utsman terjadi mulai tahun 1886, saat Snouk masih berada di Leiden. Arnold Frolik dan Richard van Leeuwen menulis bahwa Sayyid Utsman direkomendasikan Snouk sebagai penasihat kehormatan untuk urusan Arab pada tahun 1891 dengan gaji 100 gulden per bulan. Kedudukannya sebagai penasihat tidak diumumkan kepada publik untuk mencegah dianggap sebagai pendukung kepentingan Belanda. Dari Sayyid Utsman, otoritas Belanda mendapatkan dua manfaat sekaligus. Sayyid Utsman memberikan informasi berharga untuk diserap Snouk dalam laporan-laporan resminya, dan secara diam-diam, dalam kontak-kontaknya dengan penduduk pribumi, dia mencoba memperluas wewenang pemerintah kolonial. Von Koenigswald menyebut Sayyid Utsman sebagai orang yang sangat loyal terhadap Belanda. Salah satu wujud loyalitasnya, Sayyid Utsman menyusun teks doa untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang berulang tahun ke-18. Doa ini harus dibaca di semua masjid di Hindia Belanda. Saat itu apa yang dilakukan Sayyid Utsman memicu polemik di kalangan Muslim Nusantara. Salah satu bantuan penting Sayyid Utsman kepada Snouk adalah fatwa soal Perang Aceh. Sayyid Utsman menuliskan bahwa dalam kitab-kitab berbahasa Arab, orang-orang Aceh harus menghentikan perlawanannya terhadap Belanda, karena kerugiannya bagi Islam dan kaum muslimin lebih besar kalau perang diteruskan. Dalam buku karya Gobe dan Adriaans tahun 1957, berjudul Amblelik Adviesen van Snouk Hurgronje, memberikan informasi yang sangat berharga tentang nasihat-nasihat Snouk Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda. Nasihat ini terutama ditujukan untuk menghancurkan kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman utama terhadap keberlangsungan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Buku karya Gobe dan Adriaans telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Nasihat-Nasihat Snouk Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, tahun 1889 sampai tahun 1936. Berikut adalah surat-surat Snouk Hurgronje. Betawi, tanggal 20 Juni tahun 1889. Kepada Direktur Pengajaran Ibadah dan Kerajinan. Dengan berdasarkan pembicaraan dalam konferensi dengan Yang Mulia Gubernur Jenderal, dibicarakan mengenai perlunya digunakan jasa ulama Arab Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya. Dengan hormat saya menganjurkan agar Paduka Tuan mempertimbangkan hal-hal berikut. Sayyid dimaksud bukan saja sangat mengetahui tentang literatur hukum tauhid Islam, melainkan juga sangat mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya di bidang Muhammadan. Untuk selalu mengetahui semua itu, banyak para murid dan pengagumnya memberikan sarana berlimpah ruah kepadanya. Meskipun ia seorang Muhammadan yang berhaluan sangat cermat, namun pada beberapa kesempatan, dengan senang hati ia telah menunjukkan bantuan di bidangnya kepada pemerintah. Sebagian dengan mengajarkan Islam kepada para murid dan pembaca karangannya, sebagian dengan memberikan keterangan-keterangan yang diminta kepada orang yang berhubungan dengan pemerintahan, dan yang menimbulkan kepercayaan kepada Sayyid tersebut. Agaknya tidak perlu diulas, bahwa pertolongan dan bantuan orang seperti itu dapat menyumbangkan banyak sekali bagi suburnya penelitian saya. Karena Sayyid Utsman tidak mempunyai harta milik dan mencari nafkah dengan bekerja sendiri, maka lambat laun mutlak diperlukan imbalan keuangan untuk menjamin bantuan tersebut. Jika imbalan ini diberikan, maka ia akan sekaligus didorong untuk mengatur agar kegiatan pendidikan dan sastranya sebanyak mungkin mandiri sesuai kepentingan pemerintah pusat. Hal ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan, misalnya terhadap perkumpulan-perkumpulan mistik. Sementara itu, terutama pada keadaan sekarang, kewibawaan yang telah diberikan oleh orang-orang seiman kepada Sayyid itu akan terpengaruh kurang baik jika ia secara terbuka dikenal sebagai abdi pemerintah. Maka sebaiknya tunjangan yang mungkin akan diterimanya diberikan dengan perantaraan saya, sebagai imbalan atas bantuannya yang akan diberikan kepada saya untuk penelitian ilmiah saya. Pembicaraan dengan Sayyid tersebut sudah memberikan kepastian kepada saya, bahwa ia akan puas dengan pengaturan seperti itu. Maka tunjangan 100 gulden sebulan akan cukup untuk mengharuskan dia mengabdikan sebagian besar waktunya pada kegiatan dimaksud. Dengan mempertimbangkan hal itu, saya memberanikan diri, memohon kepada Paduka Tuan agar melakukan tindakan-tindakan yang perlu, yang akan membuat saya mampu memanfaatkan jasa-jasa ulama tersebut. Walter Freden, tanggal 5 April tahun 1891. Kepada Direktur Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan. Karangan-karangan Sayyid Utsman memang sangat berharga bagi pemerintah pusat,
apalagi karena bagi penduduk beragama Mohammedan, karangan tersebut mempunyai pengaruh kuat berkat keulamaannya yang langka di daerah ini. Di samping itu, ia juga mempunyai kewibawaan atas perbuatan dan asal-usulnya yang baik. Ia berasal dari suatu keluarga yang dihormati, dan ia lama belajar di Hadramaut dan di Mekah. Malahan dia pernah berlaga sebagai ketua pada sidang-sidang Mufti Syafi'i, yang di negeri ini pun terkenal sebagai pakar yang tertinggi mengenai hal Islam. Oleh karena itu, ia juga tetap berhubungan dengan ilmuwan-ilmuwan di Mekah, sehingga sampai sekarang ia dapat meminta pendapat mereka yang berkuasa tentang berbagai hal-hal, dan tak jarang ia malahan dapat mempengaruhi nada jawaban mereka. Meskipun sebagai seorang Mohammedan yang berhaluan cermat, namun ia sangat menenggang orang yang beragama lain, dan ia juga sangat paham tentang kesesatan gerakan-gerakan Mohammedan fanatik. Menurut keyakinannya, gerakan itu memang dapat mempersulit negara Eropa, tetapi tidak dapat membawa kesejahteraan umat Mohammedan. Kalau ia melihat adanya kekurangan dalam perundang-undangan atau praktek Hindia Belanda terhadap orang Mohammedan, meskipun secara terus terang dan rendah hati, ia biasa memberikan pendapatnya. Dan secara lisan dan tulisan di mana-mana, ia selalu mengkhotbahkan kepada pribumi dan orang asing Mohammedan yang bermukim di sini, tentang ketaatan kepada pemerintah. Sedangkan kalau ia melihat agama Mohammedan disalahgunakan untuk mencari keuntungan, atau untuk memupuk semangat ketidakpuasan atau memberontak, maka dengan giat ia selalu bertindak untuk melawannya. Selain itu, ia sering memberikan nasihat-nasihatnya yang berguna kepada orang-orang yang diberi kekuasaan, dan yang kira-kira dapat menimbulkan kepercayaannya. Seberapa jauh kesediaannya untuk menyingkirkan kesalahpahaman, baru-baru ini terbukti kepada saya, ketika kami merundingkan dengannya tentang persoalan yang sangat baik dibahas dalam karya kecil Hunter, The Indian Musulmans, kaum muslimin India, yaitu mengenai masalah, apakah kaum Mohammedan di India Inggris, juga di Hindia Belanda, dapat diwajibkan oleh syariat untuk setia terhadap pemerintah bangsa Eropa. Seperti saya, ia juga menganggap bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pembesar di Mekah, agak sedikit menghindar atas pertanyaan yang ketika itu diajukan kepada mereka oleh kaum Mohammedan India. Dan dalam pembahasan selanjutnya, ia menegaskan tentang keadaan-keadaan yang menurut penglihatannya, harus berlaku sebagai sebab musabab sikap hati-hati ini. Menurut pandangan saya, ia juga dengan tepat sekali mengemukakan sebab-sebab yang berikut. 1. Susunan dan penamatan kitab-kitab undang-undang Mohammedan dalam zaman, ketika belum diduga bahwa orang harus memperhitungkan hubungan-hubungan seperti yang sekarang ada di sini atau di India Inggris. Dengan demikian, hanya satu penjelasan yang agak mandiri yang dapat membantu kemampuan para sarjana masa kini, untuk mengisi kekosongan itu. 2. Kedudukan resmi para mufti di Mekah yang membuat mereka segan kepada pemerintah Turki dan bukan tidak takut. Sementara itu, sebuah fatwa yang dengan tegas mewajibkan orang patuh kepada pemerintahan yang bukan Mohammedan, dalam keadaan tertentu dapat digunakan oleh musuh-musuh pemerintah Turki terhadap pihaknya. 3. Kekurangan pengetahuan tentang dunia pada kebanyakan orang Mekah yang tidak pernah meninggalkan kotanya, dan menganggap Mekah sebagai pusat dunia yang tidak dapat diganggu-gugat. Oleh mereka, para mufti yang tampaknya berbicara menguntungkan pemerintah-pemerintah bukan Mohammedan, akan dianggap dan diperlakukan sebagai kafir. Sementara itu, karena Sayyid Utsman tidak ragu-ragu terhadap pendirian mufti yang tenang dan matang, maka ia, setelah bermusyawarah dan telah mengemukakan pertanyaannya dengan saya sedemikian rupa, menulis sepucuk surat kepada mufti tersebut, sehingga keadaan yang dijelaskan tersebut di atas sebanyak mungkin dapat diperhitungkan. Begitupun apakah maksud kita akan berhasil, dari cara penanganan urusan itu oleh Sayyid Utsman pastilah terbukti, bahwa tidak ada usaha yang terlalu besar baginya, jika yang menjadi persoalan ialah membantu menciptakan keadaan yang bersih terhadap masalah ini, yang secara teori agak rumit. Tentang tujuan tulisannya yang bermanfaat, sudah sangat sering saya meminta perhatian, sehingga boleh dikatakan berlebihan jika saya merincinya lagi. Meskipun Sayyid Utsman tidak mungkin selalu mendapat pengakuan yang pantas atas usahanya itu, namun tanpa mengenal lelah ia selalu menekuninya. Dapat dikatakan, bahwa yang selalu menjadi tujuan pekerjaannya selama hidupnya yang sekarang sudah mencapai 61 tahun, adalah menjadi orang Mohammedan yang saleh, dan sekaligus kawula pemerintah Belanda yang baik. Ia ingin membina orang-orang yang seiman untuk mencapai tujuan itu. Mengingat banyak sekali hasil karyanya, maka pengakuan dengan memberi salah satu tanda penghargaan dari pemerintah, menurut penglihatan saya, Sayyid Utsman justru berhak atas hal itu. Bentuk tanda penghargaan itu, yang memang pantas bagi kedudukan dan lingkup pekerjaannya, rupanya adalah suatu gelar kehormatan. Sebab menurut pengertian yang lazim, sebuah medali tidak pantas bagi para wakil ulama Mohammedan. Sama seperti sebilah pedang kehormatan, yang menurut pikiran kita, tidak pantas menjadi tanda penghargaan bagi seorang rum atau pendeta.
Pengangkatan seorang Arab menjadi kepala tituler, hampir sama tidak pantasnya dengan sebuah medali. Sebab para pemangku jabatan demikian tidak akan merasa terpandang karena jabatan mereka tersebut, dan hanya ditakuti oleh karena dalam tindakan-tindakan tertentu, kalau perlu mereka dibantu oleh polisi. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa maksud pemberian tanda penghargaan kepada Said Usman yang sesuai dengan kebangsaan, keturunan, kedudukan dan lingkup kerjanya, akan tercapai sebaik-baiknya, kalau ia diangkat menjadi penasihat kehormatan untuk urusan bangsa Arab. Gelar ini sekaligus mempunyai keuntungan, karena dengan gelar tersebut terhapuslah kesan semu, seolah-olah pemerintah pusat memberikan cap keagamaan atas karya pengarang tersebut, yang akan disangka demikian oleh beberapa orang, sekiranya dikatakan urusan Muhammadan. Tetapi dengan jelas terbukti, bahwa maksud politik dan kemasyarakatan yang bermanfaat dalam tulisan yang diterbitkan selama bertahun-tahun itu, oleh pemerintah dinyatakan pantas dihargai. Barangkali saya perlu memberanikan diri untuk memberi pertimbangan kepada Paduka Tuan, sudilah mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mengangkat Said Usman bin Abdallah bin Aqil bin Yahya Alawi, sebagai penasihat kehormatan untuk urusan bangsa Arab. Buitenzorg, tanggal 5 Juli tahun 1890. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Dengan ini, atas nama pengarang, Said Usman bin Abdallah Al-Alawi di Betawi, saya mendapat kehormatan menyerahkan kepada Yang Mulia, satu eksemplar karya kecilnya yang baru saja dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi, Manhaj al-Istiqomah Fit Din Bis Salamah, yaitu jalan yang benar guna menjalankan agama dengan damai. Atas permintaan pengarang, saya melampirkan penjelasan pada tulisan itu. Said termasyhur karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu. Dalam manhaj ini terutama menguraikan bagaimana orang pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini, terutama pengamalan 5 rukun Islam, ibadah murni, dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping wejangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang secara salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam, atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunnah, jika dipandang dari segi Islam. Termasuk dalam golongan adat, kebiasaan dan praktek yang dikutuk oleh Said dengan bantuan naskah-naskah yang berwibawa, pertama-tama adalah bermacam-macam kenakalan. Selanjutnya tak terhitung banyaknya bentuk-bentuk ketahayulan, di antaranya disebut pula penggunaan jimat untuk bermacam-macam tujuan, bahkan untuk mempermudah pencurian dan pembunuhan. Lalu tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Said Usman. Menurutnya hal ini tidak pantas bagi kaum muslimin zaman sekarang, dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak, para guru dan para murid. Akhirnya, dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting, usaha mengadakan apa yang dinamakan perang sabil atau perang suci, yang menurut ulasan Said tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini. Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya, karena dengan tegas Said menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi, sebagai gerakan keagamaan palsu. Katanya, para peserta pemberontakan seperti itu hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Said mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki, kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jeddah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Muhammadan terkemuka, yang juga salah dalam memakai arti perang sabil, dan menerapkannya menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena semua alasan yang diajukan, katanya, belum pernah ada orang Arab yang berkelakuan baik di Hindia Belanda, yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini. Lebih-lebih karena baru-baru ini terbukti kembali, betapa besar pengaruh karangan Said Usman terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti yang disebutkan di sini sangat menggembirakan. Di seluruh Jawa orang Muhammadan yakin, bahwa Said Usman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya. Betawi, tanggal 26 Maret tahun 1899. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Jasa-jasa Said Usman sebagai seorang ulama Muhammadan yang beraliran tegar dan keras, dan yang menerima akibat-akibat kekuasaan negara Eropa atas negeri-negeri Muhammadan secara teori dan praktek, dan yang pengajarannya terutama bertujuan untuk menggugah orang Arab dan pribumi agar menata kehidupan mereka yang selaras dengan itu, tidak dapat dihargai lebih tinggi oleh siapapun kecuali saya. Terutama pada waktu akhir-akhir ini, ketika yang menjadi persoalan ialah, bagaimana mempertahankan pendirian tersebut terhadap intrik-intrik konsul Turki dan orang-orang Arab, yang dengan demikian diisi pemikiran dan harapan pan-Islam. Di situ terbukti tanpa ragu-ragu, betapa sungguh-sungguh sikap setia Said Usman terhadap pemerintah.
Pada intinya, semua karangan Sayyid Utsman yang banyak jumlahnya, bertujuan untuk menunjukkan jalan bagi orang Muhammadan yang beriman, meskipun yang di bawah pemerintahan yang bukan Muhammadan, agar memenuhi kewajiban ibadah mereka sesetia mungkin, tanpa melawan kekuasaan yang ada, baik dengan kata maupun tindakan. Sebagaimana adanya, menurut pemahaman saya, kegiatan Sayyid Utsman dapat juga menjadi alasan, mengapa ia diusulkan mendapat anugerah tanda penghargaan kerajaan. Memang ada keberatan terhadap hal itu, yaitu bahwa banyak penjabat pribumi yang berjasa akan merasa tersinggung, dan merasa dikalahkan oleh bentuk pengakuan jasa-jasa terhadap seorang timur asing. Sebab di kalangan mereka sendiri, sangat jarang yang dianugerahi tanda penghargaan semacam itu. Sehubungan dengan itu saya cenderung menyampaikan nasihat, agar Sayyid Utsman dianugerahkan bintang emas besar, yaitu tanda penghargaan yang juga pernah diberikan kepada orang sesukunya, pengatur upacara pribumi di sini beberapa waktu yang lalu. Padahal orang itu sangat kurang layak memperolehnya. Dalam keadaan biasa, saya yakin, Sayyid Utsman akan sangat senang dengan dekorasi tersebut. Sayang sekali Dr. Hugen Straaten bukan menulis surat kepada Prof. de Goeje, bahwa Sayyid Utsman berhak sepenuhnya atas pengangkatan menjadi kesatria berbintang Nederlandse Chenliu, melainkan telah menyampaikan hal ini kepada Sayyid Utsman sendiri, sebagai bukti bagaimana ia, Dr. Hugen Straaten, mengurus pengakuan Sayyid Utsman menurut penilaiannya, padahal orang lain justru melalaikan hal ini. Dokter tersebut berbicara juga dengan orang-orang lain dengan jiwa yang sama. Maka pemberitahuannya dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Melayu, bahwa Sayyid Utsman telah diusulkan untuk menerima tanda penghargaan kerajaan tersebut. Berbagai orang Eropa, termasuk para pejabat, dengan canggung mengucapkan selamat kepada Sayyid Utsman, sehingga ini dapat kita mengerti, cukup lama sebelum menjadi yakin, bahwa pengangkatannya menjadi kesatria segera sampai kepadanya. Karena ini saja, sekarang penganugerahan bintang emas besar, meskipun hal ini dinilainya sebagai bukti penghargaan atas usahanya dari pihak pemerintah, bagi Sayyid Utsman hal ini sedikit banyak akan merupakan kekecewaan. Maka saya mengalami kesulitan untuk menyampaikan nasihat yang tegas. Andaikan terhadap apa yang saya uraikan di atas, Yang Mulia menemukan alasan untuk mengusulkan agar Sayyid Utsman diangkat menjadi kesatria Nederlandse Chenliu, dengan mengesampingkan kesan yang akan didapat oleh sebagian masyarakat pribumi, maka bintang tersebut pasti akan menghias dada seseorang yang pantas memakainya. Sebaliknya, jika dianggap perlu memperhitungkan keberatan yang dapat dipahami dari pihak para pejabat pribumi, tetapi tidak perlu diperhitungkan akibat pergunjingan dan kecanggungan, maka saya rasa penganugerahan bintang emas besar dapat direkomendasikan. Hanya saja dalam hal ini saya, dan orang lain yang banyak berhubungan dengan Sayyid Utsman, akan mencoba melalui berbagai cara untuk menghilangkan kesan kekecewaan itu. Betawi, tanggal 30 Maret tahun 1900. Kepada Residen Betawi, surat kabar berbahasa Arab yang diterbitkan di Beirut, Samarat Al-Funun, nomor 1269, tahun 1900, memuat karangan wartawan surat kabar ini dari Betawi, terutama ditujukan kepada Sayyid Utsman. Sayyid Utsman, katanya, dalam surat selebaran yang baru-baru ini ditulis dan diterbitkannya sendiri, Al-Fawaid Al-Jamiyah antara lain menegaskan, bahwa kalau orang mempunyai keinginan hendaknya jangan mengetuk pintu yang salah, dan jangan menggunakan kunci yang salah untuk membuka pintunya. Hal ini dimaksudkan, agar orang di negeri ini mengadukan kekesalan hatinya kepada pembesar-pembesar yang berwenang, dan bukan mempublikasikannya dalam bentuk tulisan di surat kabar yang sifatnya menghasut. Wartawan yang berniat buruk dari sini telah membaca, bahwa Sayyid Utsman menganggap dirinya sebagai pintu yang sebenarnya, dan hendak menunjukkan kunci yang sebenarnya. Wartawan tersebut menegaskan, bahwa tidak seorang pun akan menganggapnya sebagai orang seperti itu, karena ia berpihak pada pemerintah Belanda, dan selalu berusaha untuk merugikan orang sebangsanya. Oleh redaksi, nomor ini yang disertai surat pengantar, dikirimkan kepada Umar Mangusi. Dalam surat itu, redaksi mengundang Umar Mangusi untuk berlangganan surat kabarnya, yang sudah lebih dari seperempat abad melayani kepentingan agama dan pemerintah Turki ini. Dengan demikian ia akan membantu perjuangan orang yang saleh dan takwa. Katanya, redaksi percaya, bahwa Mangusi akan menuruti permintaan ini, karena pihaknya sudah banyak mendengar tentang kegiatan agamanya. Andaikan Mangusi tersebut dalam pernyataannya sungguh-sungguh membenci terhadap fitnah yang mengarah kepada Sayyid Utsman dalam surat kabar Pan-Islam berbahasa Arab, dan yang disebarkan secara sistematis oleh beberapa musuhnya di kota ini dan di Singapura, maka ini adalah kesempatan baik untuk menunjukkan kebencian itu. Ia lalu dapat menjawab surat itu dengan bantahan singkat, terhadap apa yang dalam surat menyurat dari Betawi terdapat dalam nomor percobaan yang dikirimkan kepadanya. Sekaligus ia dapat menegaskan, bahwa dahulu pun sudah terbukti,
Samarat Al-Funun dari sini membiarkan dirinya diberi penerangan yang salah sama sekali oleh orang-orang yang tidak bermoral. Mereka hanya mengejar maksud pribadinya, dengan menimbulkan kesan semu seolah-olah melayani kepentingan umum. Barangkali, sebaiknya Paduka Tuan menganjurkan kepadanya, agar membicarakan persoalannya dengan Sayyid Utsman sendiri. Lebih-lebih karena beberapa hari yang lalu, Sayyid Utsman juga menunjukkan kepada saya sepucuk surat dari redaksi Samarat Al-Funun yang ditujukan kepadanya. Surat itu meminta keterangan atas tuduhan yang banyak dilontarkan terhadapnya oleh para wartawan di Betawi. Saya rasa, redaksi tersebut ingin mengetahui keadaan, dengan jalan mana ia akan memperoleh pelanggan paling banyak. Apakah dengan membiarkan musuh-musuh Sayyid Utsman berbicara, atau dengan jalan membantah mereka? Kutaraja, tanggal 7 Oktober tahun 1900. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Sayyid Utsman tidak pernah kekurangan para pencemburu yang mencoba merampas kehormatan dan sanjungan yang telah diperolehnya di kalangan luas. Terkadang, mereka mencoba menimbulkan kecurigaan kepada para pejabat pemerintah daerah terhadap ulama tersebut, seolah-olah ia fanatik dan tidak dapat dipercaya. Terkadang lagi, mereka menggambarkannya kepada pribumi Muhammadan, seolah-olah ia seorang teman kaum kafir bangsa Eropa, yang katanya sangat diragukan kecermatan agamanya. Para pencemburu itu terutama terdapat di antara orang sebangsa Sayyid Utsman sendiri, yaitu orang Arab. Tetapi sesekali mereka berhasil juga membujuk 1-2 orang pribumi yang terkemuka, untuk ikut mengadakan intrik terhadap sasaran kecemburuannya. Sampai sebelum 3 tahun yang lalu, meskipun tidak berbahaya, hambatan itu bagi Sayyid Utsman benar-benar sangat tidak menyenangkan. Keterpandangannya tetap cukup besar untuk menghalangi orang-orang Arab terkemuka bertindak secara terbuka terhadapnya. Keadaan ini berubah akibat kegiatan Konsul Jenderal Turki Kemal Bey di Betawi. Sebab, segera sesudah melihat tidak mendapat bantuan Sayyid Utsman dalam intrik pan-Islamnya, ia tidak mengabaikan tindakan apapun untuk mendiskreditkan orang ini, di mata orang yang sebangsa dan seagama dengannya. Dalam karangan-karangan yang menghasut kepada kekuasaan Belanda, yang terutama sejak waktu itu secara teratur terbit di berbagai surat kabar berbahasa Arab di Turki, Mesir dan Syria, caci maki terhadap Sayyid Utsman sebagai sekutu kaum kafir, sangat sering terjadi. Hal ini dapat terbukti dari banyaknya terjemahan atau ikhtisar yang saya sampaikan kepada pemerintah pusat. Banyak orang Arab terpandang yang dahulu bersahabat dengan Sayyid Utsman, lalu bertolak belakang dengannya, dan berpihak pada partai pan-Islam yang sekarang mereka anggap paling kuat. Mereka percaya kepada janji Kamil Bey, bahwa pemerintah Turki akan memaksa pemerintah Belanda untuk menyamakan derajat orang Arab dengan orang Eropa, dan akan menggantikan sejumlah besar ketetapan hukum dengan ketetapan lainnya. Bahkan pemerintah Turki pada suatu waktu akan membuat orang Muhammadan di Hindia mampu menanggalkan beban penindasan Belanda. Disebabkan oleh jalannya keadaan yang tidak menguntungkan itu, justru pada masa ini, Sayyid Utsman sedang menyusun doa yang akan diucapkannya pada pengukuhan pemerintahan oleh Sri Baginda Ratu. Ia juga pernah menerima bintang Nederlandsen Leeuw. Maka kedua hal tersebut secara giat dimanfaatkan oleh lawan-lawan teman kaum kafir itu. Lawan-lawan yang sebagian bermukim di Jawa dan sebagian di Singapura itu, terus-menerus menulis secara kotor dalam surat kabar berbahasa Arab. Mereka terus merusak nama baik Sayyid Utsman dengan surat selebaran khusus yang dicetak di Singapura. Misalnya baru-baru ini, ada lagi disebarkan beratus-ratus helai surat selebaran berbahasa Arab dari Singapura. Di dalamnya diuraikan secara panjang lebar tentang perayaan meriah ulang tahun ke-25 pemerintahan Sultan Abdul Hamid oleh orang Muhammadan di Singapura. Ini bertentangan dengan lewatnya hari itu tanpa diketahui di Jawa, sebab Sayyid Utsman lebih suka menyimpan prakarsanya untuk hal-hal lain. Dari sepucuk surat, yang diterima oleh Sayyid Utsman dari seorang kerabatnya yang terpandang di Konstantinopel, terbukti bahwa di sana pun gugatan pan-Islam tidak luput hasilnya. Sebab penulis surat yang muda itu mengajari orang tua tersebut dengan sungguh-sungguh, berdasarkan segala apa yang diceritakan tentang hubungannya dengan orang Belanda yang lalim. Padahal penulis itu tahu benar, bahwa kecermatan agama Sayyid Utsman di atas semua kecurigaan. Bahkan dalam kegiatannya melawan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam pun, ia terlalu jauh bagi pandangan banyak orang. Secara jujur ia memandang kekuasaan orang bukan Muhammadan sebagai keburukan yang tiada terelakkan. Tetapi ia menolak setiap bentuk yang menentangnya, dan dalam hal itu, ia pun tidak pernah akan dapat dibujuk untuk memberikan konsesi-konsesi yang berlawanan dengan Islam. Benar kiranya bahwa dalam keadaan sekarang, satu tanda penghargaan yang dianugerahkan oleh Sultan Turki, akan merupakan satu-satunya sarana untuk membungkam musuh-musuhnya. Dan karena musuh-musuh itu sekaligus merupakan penghasut terhadap kekuasaan Belanda,
maka agaknya akan menjadi urusan pemerintah kita untuk membujuk diberikannya pengakuan semacam itu bagi jasa-jasa Said Usman. Kini, sepertinya orang hanya akan mendapatkan sedikit bantuan dalam usaha-usaha yang berjiwa demikian, daripada yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun sudah cukup ditunjukkan sejumlah besar karya kecil yang ditulis dan diterbitkan oleh Said Usman, untuk membantu kehidupan keagamaan dan kesusilaan orang Mohammedan di Hindia Belanda. Dalam karya itu ia melawan dengan kuat dan sungguh-sungguh, berbagai penyalahgunaan dan praktek-praktek asusila, terutama yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya yang bermukim di Kepulauan Nusantara. Namun, sekarang perlu diatasi hambatan dari teman sepahamnya, yaitu Ki Amil Bey, dan hambatan dari pendapat merugikan, yang mereka bangkitkan secara sistematis tentang Syekh Usman sebagai abdi setia pemerintah Belanda yang lalim. Jadi, dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan, bahwa suatu rekomendasi dari Duta Sri Baginda di Konstantinopel, justru akan mempunyai akibat yang salah. Meskipun begitu saya pun berpendapat, bahwa jalan itu akan lebih dahulu sampai ke tujuan daripada jalan-jalan lain, seperti meminta bantuan Duta Turki di Esgravenhage. Tahun yang lalu, selama saya bermukim di Aceh, Said Usman mengirimkan beberapa surat kepada Prof. de Goeje, dengan permintaan untuk dimohonkan perhatian kepada tokoh-tokoh pemerintah Turki. Dengan demikian, de Goeje diminta membantu membantah karangan-karangan yang bersifat fitnah yang ditujukan kepada Said Usman. Bahwa Dr. Hugen Straaten telah menulis surat kepada Duta Belanda di Konstantinopel tentang hal ini, ketika itu tidak saya ketahui. Sementara itu saya merasa perlu menganjurkan, agar dipancing satu tugas kepada Duta Sri Baginda di Konstantinopel, untuk mengambil tindakan, guna mendapatkan tanda penghargaan Turki bagi Said Usman. Sementara itu, guna memperbesar peluang keberhasilannya, hendaknya diperhitungkan uraian tersebut di atas. Terhadap pemerintah Turki hendaknya ditegaskan benar-benar tentang sifat-sifat keagamaan dan kesusilaan khotbah-khotbah Said Usman. Sementara itu apabila perlu dapat dijelaskan pula, bahwa pengingkaran dan fitnah yang menimpa Said Usman akhir-akhir ini melalui sebagian pres Mohammedan, terutama harus dipersalahkan kepada rasa kesal pada sementara orang Arab, yang praktek-praktek mereka, riba, pura-pura bangkrut, kehidupan tuna susila dan sebagainya, dicela oleh tulisan-tulisannya. Kutaraja, tanggal 17 Oktober tahun 1900. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Sambil menyerahkan kembali surat kementerian yang disampaikan kepada saya, dengan surat kiriman Sekretaris Umum tertanggal tanggal 29 September tahun 1900, Laha, sangat rahasia. Dengan hormat, saya melengkapi surat saya yang sangat rahasia tertanggal 7 Oktober tahun 1900 nomor 64, dengan catatan, bahwa surat kiriman yang diterima Prof. de Goeje dari Duta Turki di Esgravenhage tentu saja hanya sedikit atau sama sekali tidak akan berpengaruh atas usaha menghentikan agitasi yang ditujukan kepada Said Usman, sebagai sekutu pemerintah Belanda yang anti-Mohammedan. Tetapi ucapan resmi Syekh al-Islam, akan merupakan titik pertemuan yang diinginkan bagi keinginan yang akan diucapkan oleh Duta Sri Baginda di Konstantinopel pada pemerintah Turki. Keinginan ini mengenai tanda penghargaan yang hendaknya dianugerahkan kepada Said tersebut. Betawi, tanggal 27 Desember tahun 1902. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Usul yang diajukan oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dapat saya setujui sepenuhnya. Tulisan-tulisan Said Usman sangat berpengaruh bagi penduduk pribumi. Dan dalam hal karya kecil populer seperti yang dimaksud di sini, Said itu diilhami oleh pengamatannya terhadap kerusuhan yang merajalela di kampung-kampung Betawi, berkaitan dengan kehidupan gelandangan yang tidak tertib di kalangan banyak anak muda. Karena itu karya ini tidak akan kehilangan daya pengaruhnya yang baik. Tambahan pula Said Usman, yang menjauhi praktek-praktek kurang terpuji yang menyebabkan banyak orang sebangsanya mendapatkan sedikit harta milik itu, selalu dalam keadaan keuangan yang serba kurang. Karena itu, dan karena ia pun tanpa lelah giat bekerja untuk menjalin hubungan baik antara orang Arab dan orang Mohammedan lainnya terhadap pemerintah, maka ia pastilah berhak sepenuhnya atas sekadar ganti rugi material. Agar jangan ada pendapat di kalangan masyarakat pribumi, bahwa seolah-olah Said Usman menulis surat-surat selebarannya atas hasutan pemerintah pusat, maka tentu saja penting direkomendasikan agar pemberian ganti kerugian pencetakan surat selebaran dilakukan secara rahasia. Betawi, tanggal 10 Maret tahun 1904, kepada Gubernur Sumatera Barat, pengiriman Said Usman ke Sumatera Barat untuk memberantas isi wasiat, menurut pemahaman saya hendaknya jangan direkomendasikan. Pribadi Said tersebut di banyak kalangan di sana jelas tidak populer, baik karena polemiknya yang dahulu melawan Syekh Tarekat Minangkabau, Ismail, maupun karena perselisihannya yang kemudian dengan ulama Minangkabau yang bermukim di Mekah, Ahmad Hatib,
tentang sebuah masjid Jumat yang baru di Palembang. Ini memang benar tidak mengurangi kekuatan dalil-dalilnya terhadap wasiat, tetapi ini menyebabkan penampilannya secara pribadi tidak akan banyak menambah kekuatan itu. Lagi pula perjalanan semacam itu akan terlalu banyak menarik perhatian, sehingga Said Usman yang umurnya sudah mendekati 80 tahun itu, tidak akan dapat melakukannya tanpa kesulitan. Penyebaran sejumlah eksemplar pemberantasan wasiat itu, sebaliknya dapat juga mempunyai hasil yang bermanfaat. Pada tahun 1892, pengarang, sekaligus penerbit dan pencetaknya, disubsidi oleh pemerintah pusat, dan karena itu ia menjadi mampu menjual penerbitan brosurnya di bawah harga pasar, dan sebagian malah tanpa biaya. Jadi, pemerintah pusat tidak pernah memiliki persediaan eksemplar-eksemplar penerbitan tersebut, sedangkan persediaan Said Usman sendiri hampir habis. Bersama surat ini, saya kirimkan 10 eksemplar terakhir kepada Paduka Tuan. Sementara itu, saya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar mensubsidi tiras yang baru dalam salah satu bentuk. Apakah dengan jalan memberikan sejumlah uang tertentu sebagai bantuan kepada pengarang penerbit seperti dahulu, ataukah dengan jalan membeli eksemplar-eksemplar tersebut secara langsung darinya? Dalam hal pertama, untuk daerah Anda akan dibeli sejumlah eksemplar dengan harga murah, dan dalam hal kedua sebagian besar jumlah peredaran akan dapat dikirimkan kepada Paduka Tuan. Edisi baru sekaligus mempunyai keuntungan, bahwa wasiat-wasiat yang telah diedarkan sejak penerbitan yang pertama, terutama yang paling baru dapat dibicarakan di dalamnya. Penyebaran secara langsung dari pihak pemerintah daerah tidak baik direkomendasikan, karena dengan cara begitu, kepercayaan penduduk akan isi tulisan tersebut mudah dirugikan. Barangkali, dengan perantaraan para kepala, penyebaran tersebut hendaknya diserahkan kepada pribadi-pribadi, yang menurut keterangan para kepala tersebut cocok untuk itu. Kalau perlu sejumlah uang yang kecil, misalnya 10 sen per eksemplar, dapat diberikan kepada para penyebar itu sebagai harga jual. Segera sesudah pemerintah pusat mengambil keputusan atas usul saya, akan saya beritahukan kepada Paduka Tuan, dan jika saya akan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk segera menerbitkan tiras yang baru. Betawi, tanggal 18 Maret tahun 1905, kepada Residen Palembang. Beberapa hari yang lalu, penasihat kehormatan untuk urusan bangsa Arab, Said Usman bin Abdullah, mengantarkan 2 pucuk surat yang diterimanya dari Palembang kepada saya, dengan permintaan agar saya menangani sebagaimana layaknya. Dengan hormat, saya menyampaikan kedua surat tersebut kepada Paduka Tuan, dan yang selanjutnya saya berikan catatan tentang isinya sebagai berikut. 1. Surat pertama dari Haji Zubair, memberitahukan bahwa ia telah menulis rekes kepada Gubernur Jenderal, dengan maksud agar ia diangkat sebagai mufti. Sementara itu, ia minta perantaraan Said Usman dan menyatakan nazar, jika keinginannya dipenuhi ia akan memberikan 100 golden, kepada Said tersebut. 2. Surat kedua dari penghulu Ilyas Muhammad Saleh, Dusun Gunung Batu, Muara II. Ia menceritakan, bahwa orang bernama Haji Arsyad dari Dusun Talang Bale, menyerahkan hikmat atau jimat kepada seseorang. Jika jimat itu dibungkus kain kafan, maka jimat tersebut akan banyak manfaatnya. Hikmat-hikmat ini katanya dicetak oleh Said Usman. Penulis surat tersebut mengajarkan diri kepada Said Usman, agar bisa menjadi agen untuk hikmat yang bermanfaat seperti itu. Ia membayangkan bahwa akan ada banyak sekali pelanggan. Ia bertanya kepada Said Usman, berapa besar hadiah, kata pemanis untuk harga, yang dimintanya, dengan janji akan lekas dikirimkan kepadanya. Begitu pula ia bertanya, ia sebagai penjual kedua, berapa besar hadiah yang diterima untuk dirinya sendiri. Ia menganjurkan agar ditambah sebuah surat edaran, sirkuler, untuk memujikan barangnya, dan untuk mempermaklumkan bahwa Ilyas Muhammad Saleh ditugaskan menjualnya. Padahal Said Usman tidak pernah mencetak atau mengedarkan hikmat-hikmat semacam itu. Ada gunanya jika pemerintah daerah mengetahui keinginan Haji Zubair, untuk memperoleh sesuatu pangkat dengan jalan menyuap, dan dengan memanfaatkan tahayul penduduk, yang rupanya dilakukan oleh Haji Arsyad, dan yang ingin diikuti oleh penghulu Gunung Batu.